Ada shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memperingati kematian Yesus. Maka saya mengajak kita di momen ini untuk merendahkan hati kita, Bapak Ibu. Saya sudah berkata, mungkin saudara sudah bosan dengan saya, bahwa ketika kita baca Alkitab dengan kantung anggur yang baru, itu paradigma, perspektif, itu terus ngucur gitu Bapak Ibu. Ini sudah saya ucapkan berkali-kali, saya ucapkan lagi. Sampai-sampai tuh saya bilang, tadi di mobil, saya ngobrol sama anak saya sebentar, terus anak saya kesini latihan musik. Di mobil itu saya cuma ngomong sendiri aja bersama dengan Allah. Di tengah saya diam, saya matikan mobil, AC semua sudah mati. Terus saya cuma bersender begini. Itu tiba-tiba hikmat baru, pengertian baru ditambahkan kepada saya. Bahkan ketika saya tidak sedang berdoa dan meminta. Nah maka Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen yang sudah merasa tahu. Oh ayatnya gue hafal. Oh cerita kematian. Aduh Bapak Ibu. Kalau saya udah tahun ini nanti Mei saya 50 tahun. Berarti kalau saya punya kesadaran tuh usia, taruhlah SD lah, TK saya masih AIU, masih lari sana lari sini, SD usia 7 tahun. Saya sudah punya kesadaran dengan sempurna. Maka sudah 43 tahun lamanya khotbah ayat yang bicara soal kematian Yesus itu di luar kepala saya. Benar gak saudara? So, apalagi saya sudah jadi pendeta bukan kemarin sore Bapak Ibu. Saya pendeta penuh itu udah 20 tahun. Pendeta penuh ya. Di gereja lama saya dulu sebelum saya mengembalakan, itu evangelis itu sudah pejabat gereja. Kalau evangelis itu kayak gereja lama, gereja lain itu pendeta pembantu. Itu saya ada 3, 4, 5 tahun. Berarti kalau saya jadi pejabat gereja aja ada 25 tahun. Terus saya bersaksi di mimbar ini. SMP saya sudah ngajar sekolah minggu. So, katam saya soal kematian Yesus ini. Di luar kepala, gak perlu ada persiapan. Tapi ketika saya mendalami lagi beberapa waktu kemarin. Wah saya sampai bilang, kok hal yang sederhana begini ya Bapak? Gue gak ngerti sebelumnya. Maka siapkan hatimu ya. Kita mau memaknai dalam kalimat atau kata Eloi, Eloi, lema sabachthani. Tepatnya kita buka ayatnya. Tolong dimunculkan. Markus 15 ayat 34. Mari sama-sama hanya satu ayat ini sebagai nats kita. Markus 15 ayat 34 ada bantuannya. Semuanya bersuara. 3, 1, ya. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu biji mata Tuhan, pertanyaannya, di manakah Allah berada? Seringkali kita bertanya, kenapa dalam peristiwa salib itu Yesus anak Allah, ketika dia hidup, kali-kali dia berkata, masakan kamu Filipus, masakan kamu Thomas, kau melihat aku, kau masih bertanya di mana Bapa? Bukankah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Masakan kamu gak bisa melihat Bapa dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan? Kau lihat ada orang sakit sembuh, orang buta celik, orang yang makan, yang lapar banyak 5.000-an orang. Cuma dengan 5 ketur roti, 2 ikan. Kau lihat dengan matamu sendiri, semuanya kenyang. Terus kau kumpulkan remah-remah itu, sisanya 12 keranjang. Masakan kau masih bertanya padaku, Bapa di mana? Di mana Allah? Tapi kita takut ngomong gitu. Paling tidak takut mengekspresikan itu kepada orang lain. Sebab kalau orang lain itu Kristen, wah lu gak percaya Allah, lo pasti kan begitu kan? Maka biasanya kita pakai bahasa Ibrani tingkat tinggi nih, kita empet. Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi itu. Diempet aja, ngerti gak? Dalam hati aja. Jadi jangan bilang sama saya gak pernah bertanya Pak, di manakah Allah itu? Omong kosong.
Kok manusia seperti saya aja yang sudah bersaksi tadi 20-an tahun melayani, pernah di satu titik bertanya, di mana kau Allah? Masa elu gak pernah? Nah, pernah gak kita ketika membaca ayat ini bertanya gitu, memang Allah tuh kemana ketika Yesus digantung di atas kayu salib itu? Apakah Allah tiba-tiba ngelihat anaknya ini sedih, gue kedufan aja gitu? Kok kita gak pernah bertanya gitu ya? Seolah-olah ketika kalimat Eloi, Eloi, lema sabatani, ya udahlah itu wajar lah. Itu sudah memang ceritanya begitu dah ya. Fragmennya begitu, narasinya begitu. Kita gak pernah bertanya, emang Allah kemana gitu? Nah, kalau saudara pernah dengar khotbah saya soal ini, jawaban saya sebelumnya, sebelum hari ini saya khotbah ini, saya bilang sama saudara begini, karena ketika saat itu Yesus sudah menanggung dosa. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Maka Allah itu konsisten. Dia bukan tidak mencintai anaknya, tapi anaknya ketika di atas kayu salib itu sedang nanggung dosa. Maka dia harus memalingkan wajahnya. Sebab tadi terang dan gelap gak bisa bersatu. Makanya Allah memalingkan wajahnya, Allah meninggalkan Yesus, sehingga Yesus for the first time, untuk pertama kalinya, di sepanjang dia ada dalam keabadian, dia berkata, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi. Bahasa Aramnya, Eloi, Eloi. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang Eloi, ada yang bilang Elai, sama aja itu. Beda, kalau Eli itu pakai bahasa Ibrani, Eloi pakai bahasa Aram. Artinya sami mawon, bisa diartikan Allahku, bisa diartikan Bapakku. Karena orang yang namanya Eli, kata Eli itu bisa berarti Allah, bisa berarti Bapak. Jadi jangan ribut soal hal itu. Jadi mereka tidak bisa melihat Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus sedang menanggung dosa manusia. Itu yang saya ajar buat saudara. Makanya Yesus mengalami keterpisahan. Upah dosa yang adalah maut. Maut itu bukan mati. Upah dosa yang adalah maut. Maut itu keterpisahan dengan Allah. Itu sedang dialami oleh Yesus. Apakah di Golgota saat Yesus disalib, Allah benar-benar tidak ada di situ? Di saat Yesus menanggung semua dosa umat manusia, dosamu, dosaku, apakah Allah benar-benar gak peduli lagi sama anaknya? Pemikiran seperti tampaknya memang benar Bapak Ibu. Tapi perhatikan, ketika kita mengimani bahwa Yesus ketika di atas kayu salib teriak Eloi, Eloi, dan kita pahami, kita tafsirkan Allah itu lagi gak mau melihat Yesus karena Yesus lagi berdosa, dampak paling realistisnya apa? Akhirnya kita punya pikiran, oh berarti kalau ada orang berdosa, Allah gak peduli lagi sama dia. Oh, kalau diskotik, tempat panti pijat, tempat pelacuran, maka Allah gak di situ. Oh, Allah hanya ada di gereja. Ketika semua orang sama-sama, Allahku, Yesusku, Bapakku, maka disitulah 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Allah hadir. Maka kalau di tempat yang jep, maka Allah gak hadir. Itu konsekuensinya begitu Bapak Ibu. Coba logika saya masuk gak? Karena kau memahami ketika Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi, kenapa kau tinggalkan aku Allah? Kita nafsirin kan, Yesus sudah menanggung dosa. Maka Allah yang benci sama dosa, untuk pertama kalinya juga gak mau lihat anaknya lagi. Maka dengan pemahaman itu akhirnya tadi, kita gampang jadi orang Kristen yang menghakimi. Ketika ada orang bilang, kok hidup gue gak bahagia kayak lu berdosa sih, gampang banget kita menghakimi gitu. Iya gak sih? Senyum-senyum jangan-jangan lu pernah digituin juga sama orang ya? Atau begituin orang. Terus kita berpikir, kita yang laki-laki nih, maafkan yang hidung belang nih, bukan sini, gak ada di sini semua laki-lakinya bagus semuanya. Kita main pelacur, jangan tidur sama pelacur di hotel. Karena hotel itu kan ada orang baiknya. Kalau mau sama pelacur, tidur sama pelacur, ke tempat pelacuran aja. Kenapa? Itu tempat berdosa. Allah gak mungkin ada di situ. Di Golgota aja ketika Yesus anaknya sendiri lagi nanggung dosa dia gak mau lihat. Apalagi kita bukan anaknya langsung kan. Maka ya di tempat itulah kita berdosa aja. Allah gak mungkin lihat. Logika itu secara gak seperti sama yang saya utarakan. Tapi ada di benak kita loh. Nah kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Saya mau cerita. Ada seorang pendeta ngobrol sama anaknya gini. Nah, iya Pak. Ini pendeta ya bapaknya.
Allah itu ada di mana, nak? Namanya anak pendeta dong, pasti dia bisa jawab dong. Anaknya bilang, Allah itu ada di surga dong, Pak. Ya. Kenapa Allah di surga? Lah kan kita doa Bapa kami yang ada di dalam surga. Oh gitu ya, nak. Kalau Allah itu ada di surga, nak, kata si papanya ini yang pendeta. Surga sama Allah besaran mana, nak? Surga sama Allah ya mestinya besaran surga. Karena kan Bapa kami yang ada di dalam surga. Kita, Pak, lagi ada di dalam rumah kita. Berarti kan rumah kita lebih besar dong daripada kita berdua. Anaknya ngomong begitu, lugu aja. Terus bapaknya yang pendeta bilang begini, lah katanya Allah maha besar. Kalau Allah sama surga, besaran surga, lah kenapa kita mengimani Allah maha besar? Kalau maha besar itu kan berarti tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maha. Tuh berkali-kali saya lagi ngomong sama si Sion. Tahun ini kan dia kuliah. Kamu gak bisa lagi disebut siswa, Sion. Maha siswa. Wah itu udah kayak, makanya kalau yang baru kuliah tuh tengil-tengil semuanya. Karena dianggap maha siswa kan. Maha itu udah, aduh. Itu yang saya inget banget tuh ketika zaman dulu saya, kalau Bapak Ibu yang siswa mungkin gak ada P4 ya. Udah gak ada lagi. Zaman kita dulu kan P4 ya, Pak. Itu dosen-dosen yang briefing anak-anak muda, senior-senior bilang, kita tuh bukan siswa lagi. Kita tuh maha. Wah, seolah-olah udah paling hebat aja gitu. Lah Allah tuh maha besar, kok Allah lebih kecil daripada surga, nak? Namanya anak pendeta, pinterlah dia bersilat kata. Kemudian dia bilang, oh kalau gitu gini, Pak. Allah itu ada di langit. Kan Papa pernah bilang tuh, bahwa Samayim itu bisa berarti surga, bisa berarti langit. Nah Allah ada di langit, Pak. Karena dia berpikir, langit kan luas kan. Wah. Terus si papanya yang pendeta ini bilang begini, kalau Allah di langit itu berarti jauh ya, Yang ya. Kan katanya Allah itu cuma sejauh doa. Oh si anaknya bilang, iya juga. Kalau di langit kan jauh, gue bulan aja gak bisa ke sana. Allah katanya sejauh doa, cuma berdoa lipat tangan tutup mata, Allah ada, Allah denger. Terus kemudian si anak lagi bilang begini. Nah ini nih, kayak jawaban ini paling bener nih. Papa pasti akan sepakat. Oke, Pak, kalau Papa bilang Allah itu deket, berarti kan Allah dalam diri kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau Papa tanya Allah di mana, saya jawabnya Allah dalam diri saya. Immanuel, Allah dalam diriku. Wah, dia udah bangga. Bapaknya yang pendeta mati, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bapaknya bukan cuma pendeta, kan umurnya jauh lebih tua dari si anak ya. Mana ada sejarahnya bapak dikadalin sama anak. Bapaknya bilang begini. Oh gitu ya, Yang. Jadi Allah itu ada dalam dirimu ya. Dalam diri siapa lagi? Dalam diri papa ya? Anaknya iya. Dalam diri mama ya? Kakak ya? Adik ya? Tetangga kita ya? Semua kita ya? Loh, Allah ada di mana? Katanya Allah itu Esa. Kok Allah ada di semua orang? Anaknya udah mati. Iya ya, kalau ada Allah dalam diriku, Allah juga ada dalam diri papa, dalam diri mama, adik, kakak, mbak, semuanya. Lah, Allah katanya Esa, satu. Kenapa ada di semuanya? Akhirnya karena si papanya yang pendeta melihat keputusasaan dari si anak, papanya nanya lagi gini. Kamu tahu nggak cara bikin kopi? Oh tahu, Pak. Bikin kopi itu manasin air atau air panas dari dispenser. Terus ya tinggal ambil bubuk kopi, masukkan ke cangkir itu, udah kaduk, jadi kopi. Terus bapaknya bilang gini, jika sudah jadi air kopi, bisa nggak kamu nak memisahkan lagi air putihnya sama kopinya? Ya nggak bisa dong, Pak. Orang udah campur begitu, mana bisa dipisahkan air putih sama kopinya lagi? Nah bapaknya cuma jawab begini. Nah gitulah Allah. Maksudnya apa? Iya, Allah dengan semua ciptaannya tuh gitu. Allah itu sudah melebur dalam diri kita, dan kita juga sudah melebur dengan Allah. Jadi kalau ada yang menanya, Allah itu ada di mana? Gak bisa. Allah ada dalam diri kita, sudah melebur dengan kita.
sudah melebur dengan ciptaannya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, pertanyaan tentang Allah ada di mana? Kalau kau tanya sama saya, adalah pertanyaan yang sama sekali gak signifikan. Karena bagi kita Allah ada di mana-mana. Allah itu maha hadir. Saya masih ingat banget ketika saya masuk teologi di mata kuliah Prologomena semester 1 itu. Prologomena itu pengantar teologi. Saya ditekankan bahwa Allah itu transenden. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Transenden itu dari bahasa Latin, transcendere, artinya melampaui. Maka kalau kita mengimani Allah itu transenden, berarti kita percaya Allah itu ada di atas atau melampaui alam semesta. Ia tidak terikat oleh waktu, ia tidak terikat oleh ruang, ia transenden, melampaui semua nalar kita. Selain itu, saya juga diajarkan di tahun pertama saya kuliah, bahwa Allah itu imanen. Pernah dengar itu? Imanen itu apa? Imanen dalam bahasa Latin, imanere artinya tinggal di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu mengimani Allah itu imanen, maka memang Allah itu ada di semesta ini. Ada di semua ciptaan, ada di semua makhluk. Ada dalam diri saya, ada dalam diri saudara, ada dalam pohon, ada dalam unta, harimau, semua ciptaannya dia. Allah ada di situ. Jadi makanya memahami Allah gak bisa kita pahami dengan apa yang kita saksikan. Kalau saya bertanya sama saudara, Pak Prana, handphone saya di mana? Pak Prana bisa jawab, Pak di situ. Ketika Pak Prana bilang handphone saya di situ, maka handphone saya tidak ada di sana. Benar nggak? Handphone saya tidak ada di sini, benar nggak? Nah Allah gak bisa dibegitukan. Karena dia apa? Imanen dan transenden. Jadi Allah itu gak bisa kita buat matematis gitu. Nah inilah kesalahan banyak orang tidak bisa memahami Allah. Jadi ketika ditanya Allah ada di mana? Ketika kita menjawab dengan yakin Allah ada di surga, berarti Allah nggak ada di bumi dong. Kalau Allah bilang kita jawab Allah ada di bumi, berarti nggak ada di surga dong. Karena kita berpikir dengan logika manusia. Ada satu ayat, tolong dibukakan. Mazmur 139 ayat 7-11. Ini ayat yang keren banget, saudara. Mazmur 139 ayat 7-11. Kita baca ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Mazmur 139 ayat 7-11. Dari ayat ini kekasih Tuhan, tersirat memang. Bukan tersurat. Ya. Kalau tersurat kita bisa beda, debatable. Tapi tersirat paling tidak. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini. Tidak ada hadirat Allah di sana. Jadi berdasarkan ini, pertanyaan di manakah Allah menjadi tidak relevan. Karena di dalam waktu yang bersamaan, Allah ada di sana, Allah ada di sini. Di hari ini, di Jumat Agung, di semua negara yang ada orang Kristennya, di mana semua orang Kristen pasti hari ini ke gereja. Ada gereja di Denmark, ada gereja di Alaska, ada gereja di Jepang, ada di gereja di belahan manapun di bumi, Allah ada di situ. Amin. Nah, kalau begini-gini yakin dong amin gitu loh. Sebab kalau sudah nggak aminin ini, rusak teologi kita. Jadi tidak relevan kita tanya Allah ada di mana. Apalagi Bapak Ibu sudah saya ajar kan. Sayangnya semua di sini yang jadi membership baru 1-2 orang sih. Saya mengajar di situ bahwa di setiap manusia, dengarin saya ya,
Bukan cuma di diri orang Kristen, di diri orang Buddhis, di diri orang Hindu, di diri orang Muslim, di diri orang Kejawen, di diri orang saksi Yehova, di diri orang ateis, agnostik. Di diri semua manusia ada roh Allah di situ. Kenapa? Alkitab yang ngomong, Adam yang kita imani, menurut iman kita, manusia pertama, dihembuskan nafas hidup, nismat hayim. Sudah saya ngomong, nismat hayim itu kalau kita baca Ayub 27 ayat 3, Ayub berkata, yang ada dalam hidungku ini adalah roh Allah. Loh, padahal dalam konteks penciptaan Adam di Kejadian 2 ayat 7, yang dihembuskan ke dalam hidung Adam adalah nafas hidup. Tapi kenapa Ayub di Ayub 27 ayat 3 mengatakan yang ada di hidungku itu adalah roh Allah? Berarti apa? Nafas hidup itu adalah roh Allah. Roh Allah itu ada dalam diri Adam. Adam beranak cucu sampailah ke kita sekarang ini. Maka kita juga punya roh Allah. Meskipun kau belum Kristen sekalipun. Makanya Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, kalau kita mati, debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Baca Pengkhotbah, itu tidak merujuk pada manusia yang percaya, orang Israel. Enggak, ini ngomongin semua humanity, semua manusia. Mau orang apapun, bahkan tidak beragama, kalau mati roh dalam dirinya, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu sadar, kita ini adalah roh Allah yang diberikan jasad. Bapak Ibu ini adalah roh Allah yang diberikan tubuh. Jadi kalau ngaca, saya ngaca tuh, kalau habis mandi kan pasti ngaca. Jelek-jelek gini kan pasti ngaca dong. Bener gak? Sikat gigi aja pasti harus ada kaca di depan kita, pasti ngaca dong. Saya kalau ngaca lihat diri saya tuh bukan, si Seno ganteng enggak. Saya bilang, inilah roh Allah yang dipercayakan kepadaku dengan tubuh ini. Kita pernah bikin program tentang afirmasi. Menaruhkan kata-kata positif ke dalam kepala kita. Aku kaya, aku pintar, aku punya segala-galanya. Aku punya uang. Tapi kita gak pernah gitu ketika ngaca kita mengafirmasi, aku adalah roh Allah yang diberikan tubuh. Kenapa gak kita gitu? Kembali ke dalam Markus 15 ayat 34. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini Bapak Ibu biji mata Tuhan, tidak bisa ditafsirkan literal. Bahwa Allah, Yahweh atau Bapa ketika Yesus di atas kayu salib itu meninggalkan Yesus. Sebab tadi sudah saya katakan Allah itu imanen dan transenden. Allah ada di mana-mana. Bagaimana mungkin Allah bisa meninggalkan Yesus itu? Bagaimana mungkin di Golgota, di titik. Kalau pakai Google Map itu kita bisa taruh titik 7. Di Golgota itu dalam momen ketika Yesus tergantung di jam 3 Jumat nanti. 2000 tahun yang lalu, Allah nggak ada di situ. Padahal di Golgota itu bukan cuma ada Yesus, ada ibunya Maria, bahkan ada Yohanes di situ, ada prajurit Romawi, ada imam-imam kepala, ada banyak orang. Ada juga gunung Golgota, ada pohon di Golgota, yang semuanya adalah ciptaan Allah, dan Allah ada di situ, Allah yang menciptakan semuanya. Masa kita bisa bilang Allah tidak ada di Golgota? Lalu apakah ini drama? Kalau Allah itu tidak meninggalkan Yesus di Golgota, ini drama nih. Yesus tuh pinter nih, mendramatisir. Supaya orang sedih gitu. Eloi, Eloi, lema sabatani. Wah, orang terenyuh nih. Apakah begitu? Masakan Bapak Ibu berpikir orang yang sudah mau mati, masih berpikir untuk bikin drama gitu loh saudara. Iya dong. Kalau kita lagi happy-happy, kita lagi bisa mikir nih, gue mau bikin drama, gue masuknya dari kiri, gak dari kanan. Tapi Yesus tuh lagi sekar, lagi mengalami sakaratul maut. Beberapa detik lagi, beberapa menit lagi dia mati. Dia ngomong, dia mungkin nafas terakhirnya. Habis dia ucapin itu tenaganya habis. Masakan dia masih mikirin drama? Nah yang kita lupa Bapak Ibu. Saya yakin gak banyak semua yang tahu di sini. Ketika Yesus Kristus kita mati di atas kayu salib dan dia teriak,
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dia sedang mengucapkan kembali apa yang ada di Mazmur 22. Kok Mazmur 22, Pak? Gak ada yang banyak yang tahu kan? Yesus dalam tenaga-tenaganya yang terakhir, dia teriak, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Itu bukan berarti dia lagi mikir, Allah kenapa kau tinggalkan aku? Dia sedang ngutip Mazmur 22. Kita baca dulu, apa itu Mazmur 22? Kita buka. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya. Buka hatimu Bapak Ibu. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. 3-1 ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Terjemahan Indonesia hampir sama dengan apa yang diucapkan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalau kau sudah cross check bahasa Ibraninya, sama persis. Eli, Eli, lema sabachthani. Jadi kalimat Elai, Elai, lema sabachthani yang diucapkan Yesus di atas kayu salib di Golgota itu bukan orisinil. Bukan baru pertama kali keluar dari mulut Yesus. Mazmur 22 itu Mazmurnya Daud, benar? Daud itu nenek moyangnya Yesus, benar? Mazmur 22, Daud ketika dalam masalah, dia pernah menuliskan lagu Mazmur 22 itu yang kalimatnya, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itulah yang dipahami Yesus. Dan itu yang mau disampaikan Yesus kepada semua orang yang ada di bawah kayu salib. Jadi Yesus ketika ngomong Eloi, Eloi lama sabachthani, itu bukan tidak dalam kesadaran. Dia di detik-detik terakhirnya, di kekuatan terakhirnya, dalam ingatannya, dalam otaknya masih ada oksigen. Dia mau ngomong sesuatu yang berdampak luar biasa bagi orang yang tahu apa maksudnya Mazmur 22. Makanya dia bilang, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Frasa ini sering dipahami sebagai keputusasaan Yesus. Oh, banyak banget khotbah-khotbah yang saya dengar, bahkan juga dulu mungkin saya mengatakan itu keputusasaan Yesus. Dia merasa ditinggal oleh Allahnya, dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Elah, elah, wah putus asa si Yesus. Nyerah si Yesus. Padahal Bapak Ibu, andai saja kau sudah mengerti Mazmur 22, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, Mazmurnya Daud ini. Meskipun ada kalimat, Elai, Elai, lema sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tapi itu baru ada cuma di ayat 1 dan ayat 2-nya. Kalau kita baca ayat terakhirnya, itu bicara mengenai kemenangan yang Allah berikan kepada Daud. Jadi Bapak Ibu, kita harus pahami perkataan Yesus itu bukan cuma secara literal aja. Itu makanya penting memperhatikan konteks. Kan sudah saya bilang, orang kalau khotbah mah gampang. Pokoknya yang namanya salesman, marketing, terus front office, ya, pokoknya orang yang terbiasa ngomong sama orang, itu kalau jadi pendeta mudah, Pak. Alah, tukang obat itu bisa jadi pendeta gampang, orang dia biasan. Ayo Bapak Ibu yang sakit kurap, sakit kulit, ayo ini adalah minyak biawak. Orang bisa percaya. Itu orang yang mulutnya lemes. Mulutnya lancar gitu. Jadi pendeta, jadi pengkhotbah gampang. Tinggal ubah aja minyak biawak menjadi minyak urapan. Selesai lah saudara. Sekarang itu semua orang bisa jadi pendeta. Kan udah berkali-kali saya bilang, ada TikTok. Lo ngomong aja konsisten sebulan setiap hari atau seminggu sekali ngomongin firman Allah. Pasti nanti ada yang komen. Waduh Pak Pendeta, renungannya memberkati. Padahal kita bukan pendeta. Saya tuh udah ratusan orang awam yang saya didik tahu ilmu hermeneutika, ilmu homiletika. Jadi pengkhotbah di gereja mereka masing-masing.
Dulu ada WL di tempat kita, ya, terus pindah gereja. Itu gerejanya tuh, ya kalau Bapak Ibu yang ikut sekolah sama istri saya tahu itu. Itu semua yang khotbah di situ, itu nggak tahu apa-apa. Saya ngajar mereka. Saya ngajar hermeneutik, saya ngajar ilmu homiletik kepada mereka. Ya, temannya yang lulus sama Pak Prana tuh. Tanya aja beliau. Semuanya dulu gak berani berkhotbah. Saya bilang kenapa gak berani? Sampai saya bilang sama gembalanya, lu udah ngundang gue 4 tahun. Seneng aja mah kalau dikhotbah kan, kalau gue diundang kan gue dapet PK ya. Tapi saya tuh kalau udah, dulu ya, kalau udah diundang sama satu gereja, sampai 2-3 tahun, terus saya masih diundang terus, saya malah gak enak gitu. Kenapa sih lu ngundang gue terus gitu loh? Kenapa lo gak kader aja jemaat lo atau pekerja lo gitu? Maka saya ngomong begitu. Itu dari dulu emang saya begitu. Saya gak terlalu bangga diundang gereja gitu, enggak. Maka saya mengajar salah satu gereja itu. Karena itu yang paling kau kenal. Tinggal di cross check orang-orangnya masih ada. Gerejanya juga tinggal lemparan batu dari kita. Yang di Tomang, yang di Surabaya, yang di beberapa kampung di daerah-daerah. Mereka untuk mengakses sekolah STT gak punya uang, gak ada waktunya, gak ada STT di kampung itu, di daerah itu. Saya ngajar mereka. Saya pakai uang sendiri naik kereta ke sana, naik pesawat ke sana. Khotbah di tempat mereka juga saya gak minta dibayar. Yang penting ada orang mau belajar, seminggu kita fullin aja. Pasti bisa jadi pengkhotbah. Tiba-tiba sekarang kalau saya lihat Facebooknya mereka, udah khotbah dia. Padahal dulu gak bisa khotbah sama sekali. Karena mudah ngajarin orang berkhotbah. Siapa yang mau jadi pengkhotbah angkat tangan? Kita bikin kelas aja, gratis kok. Paling cuma 3 kali pertemuan, sekali pertemuan 1,5 jam cukup kok. Cuma kalau di tempat lain mungkin, wah ini ada kelas hermeneutika, bayarnya 300.000, ya karena mencari duit aja. Kalau saya mah enggak, semua saudara bisa khotbah. One day nanti gak ada yang ke gereja karena semuanya bisa khotbah. Saya malah senang, kan itu mimpi saya. One day itu kita kalau hari Minggu di sini gak usah dengerin khotbah lagi, kita kumpul-kumpul aja gitu, rujakan. Lo bawa mangga, Pak Prana bawa bengkoang, ada yang bawa sambelnya, terus kita sharing aja gitu. Lu dapat tema apa sepanjang minggu ini? Itu loh yang mimpi saya tuh begitu. Gak usah khotbah begini lagi. Kenapa? Semuanya udah tahu ilmu khotbah, udah bisa berkhotbah, udah bisa menggali Alkitab sendiri. Itu kesukaan saya begitu. Tapi kalau gereja lain kan gak begitu. Ditahan. Supaya apa? Supaya lu bego terus. Jadi datang ke gereja kenapa? Yang bisa khotbah kan cuma Pak Hase. Saya mah gak begitu. Sejak awal the way. Ya, Henry itu saksi utama karena Foni. Ya, Pak Prana, Pak Lesmana nyusul kemudian. Ya. Henry, sorry Hen, gue pakai lo ya. Karena Henry dulu waktu pertama kali habis doa lingker. Sorry Hen, doa aja gak bisa dia. Bukan gak bisa berdoa ya teman, mengkalimatkan keluar dari mulutnya tuh susah dia. Nah, Bapak lama gitu, Bapak apaan sih nih? Ya. Untuk nyambung ke kalimat berikutnya karena mungkin dia selama ini doanya untuk pribadi ya. Kalau doa pribadi kan gak usah diucapin ya. Tiba-tiba dia mungkin mikir, ada pasir di situ, ada semuanya di situ. Ngucapin kalimat doa itu susah. Tapi sekarang coba. Tadarusan yang nonton 300 orang. Keren gak tuh si Henry? Wah itu mah saya seneng banget itu. Dari doa susah, sekarang dia bisa nyampein firman Allah. Dan saya dengerin tuh tadarusan semuanya tuh. Saya bilang keren banget ini. Dulu gak tahu apa-apa, sekarang bisa sharing firman Tuhan, dan sharing firmannya itu jauh lebih keren daripada pendeta-pendeta yang dihormati banyak orang itu. Nah Bapak Ibu, ayo kembali ke konteks ini. Kalimat Eloi, Eloi lema sabachthani itu dikutip Yesus dari Mazmur 22. Sebuah ratapan Daud yang bernubuat tentang Mesias, penderitaan Mesias. Jadi Yesus tuh ketika di atas kayu salib, ketika doa, ketika berkata Eloi, Eloi lema sabachthani, dia sadar bahwa kalimat itu ada di Mazmur 22. Dan dia sadar, dengerin saya, ada banyak imam kepala di situ. Ada banyak orang Yahudi di situ. Dengarkan saya ya, Bapak Ibu jangan pernah memahami kalau ada laki-laki Yahudi sama laki-laki Kristen itu sama. Enggak. Kalau laki-laki Kristen itu bisa saja sampai umur 50 tahun dia tidak pernah baca Alkitab. Bisa saja. Tapi kalau orang Yahudi nggak mungkin. Kenapa? Orang Yahudi itu Pak, pokoknya dia habis brojol, dia bisa jalan, dia bisa ditatah. Itu sama ibu bapaknya dititipin di sinagog. Sinagog itu apa? Rumah ibadah. Itu bukan cuma belajar Taurat, enggak. Dia belajar apapun kayak teman bermain anak-anak itu loh Bapak Ibu. Dia belajar matematik di situ,
Dia belajar Pancasila di situ. Dia belajar bahasa di situ. Dia belajar semua hal di sinagog. Maka yang namanya guru agama, rabai itu bukan cuma tahu Taurat, Pak. Makanya kalau ada pendeta sekarang merasa diri seperti rabai, ngaco lah, saya nggak tahu matematik. Saya nggak tahu ilmu fisika. Rabai zaman dulu tuh harus semuanya bisa. Maka karena itu, dari kecil mereka tuh tahu firman. Setelah semua dari Kejadian sampai Maleakhi, semua kitab-kitab yang ada di sinagog itu dikatamin, dihafal. Maka diangkatlah mereka bikin perayaan namanya bar mitzvah. Ketika sudah jadi bar mitzvah, diupacarakan dalam upacara bar mitzvah, baru dia boleh dianggap sebagai laki-laki dewasa. Datang beribadah, ya, ikut dalam pertemuan layaknya laki-laki dewasa. Kalau di gereja Protestan tuh dikateksisasi di CD. Nah, Yesus ketika ngomong Eloi, Eloi lama sabatani, di situ banyak laki-laki Yahudi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ngerti di sini, mereka ngerti nggak apa kata Yesus itu? Ngerti. Aduh. Jadi ketika mereka dengar Yesus berkata, Eloi, lama sabatani. Kalau mereka punya kacamata, mereka pasti copot kacamata. Hah? Eloi, lama sabatani. Itu Mazmur 22. Itu bukan ratapan kegagalan. Bukan kalimat putus asa. Ini ucapan ratapan Daud. Di mana kalau Mazmur 22 dibaca sampai habis, itu Daud bahkan percaya ada kemenangan di dalam penderitaannya. Itu kenapa Bapak Ibu, habis Yesus dikubur, apa yang dilakukan imam-imam? Halo? Datang kepada siapa? Kepada Pilatus. Pilatus, itu Yesus sudah mati, tapi tolong dong dijaga. Kalau bahasa Alkitabnya kenapa? Karena dia pernah berkata, runtuhkan bait Allah ini, aku akan bangkitkan 3 hari. Dan dia memang meyakini dia akan bangkit. Maka dijaga itu kubur. Bahasa Alkitab kita, kitab Injil begitu. Tapi kalau bagi saya bukan itu yang mau dikatakan oleh para imam kepala. Dia ngomong sama Pilatus, harus dijaga. Kenapa? Karena dia takut benar. Bahwa apa yang mereka lihat di kayu salib sebagai kemenangan mereka. Yesus mati. Musuh kita mati. Tapi karena yang dikutip Yesus adalah Eloi, Eloi lema sabatani. Yang itu bicara mengenai kemenangan di akhirnya. Mereka takut, jangan-jangan ini hanya kemenangan sementara bagi mereka. Jangan-jangan kematian yang mereka anggap adalah luar biasa kemenangan mereka atas Yesus, ternyata nanti malah berdampak negatif. Tolong dijaga kubur itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus sedang berkata kepada orang-orang di sekitar salib itu. Terutama buat ibunya. Bu, Eloi, Eloi lema sabatani. Ibunya nih Maria orang Yahudi bukan? Sebenarnya Yesus ingin ngomong pada ibunya, lu gak usah nangis Bu. Lu kan tahu kalimat Daud Eloi, Eloi lema sabatani di Mazmur 22 itu bukan kalimat kekalahan. Kalimat pengharapan. Sampingnya ada siapa? Sampingnya Maria siapa? Bu, ini anakmu. Nah, ini ibu siapa tuh? Yohanes kan? Yohanes orang Yahudi bukan? Pasti lagi depresi gak dia? Ngeliat gurunya, kekasihnya mati. Dia ngomong, Eloi, Eloi lema sabatani, Yohanes. Kalau dia bisa umur napasnya masih panjang. Nih, gue ngucapin apa? Lu inget gak itu apa? Ada di mana tuh? Jadi gak usah sedih. Yesus ketika ngomong, Eloi, Eloi lema sabatani. Bagi orang-orang yang sayang sama dia, Yesus ingin ngomong, lu gak usah sedih. Kepada orang-orang yang benci dia, ya, yang menganggap dia mereka sudah menang karena mengalahkan dia, Yesus berkata, Eloi, Eloi lema sabatani. Mereka yang orang Yahudi, waduh, ternyata matinya dia nih gak titik nih. Waduh, sebab mereka tahu konteks Mazmur 22 itu, Pak. Ya makanya ketika saya tahu itu kan di tempat kita kan nggak tahu nih sekarang kenapa tiba-tiba hitam-hitam semuanya ya. Kita terdistorsi sama gereja lama kalau Jumat Agung tuh pakai baju hitam-hitam gitu loh. Ya, mukanya sedih gitu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jumat Agung tahun depan pakai pink nggak apa-apa, kuning nggak apa-apa, hijau toska nggak apa-apa. Ya. Asal jangan pakai bikini aja. Bukan dosa. Ya ganggu gua aja nanti gitu, cuman itu doang. Jangan mikir pakai bikini ke gereja dosa. Enggak dosa, siapa yang bilang dosa? Ganggu gua. Iya dong, bayangin kalau ibu-ibu di sini pakai bikini, masa nggak keganggu sayanya? Jadi
dengan Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani yang dikutip dari Mazmur 22, Yesus ingin berkata, hey, ini belum selesai, ini bukan akhir. Karena Mazmur 22 dimulai memang dengan penderitaan, tapi berakhir dengan kemenangan. Baca nanti di rumah Mazmur 22. Ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Yesus ingin menyampaikan bahwa ia bukan korban, melainkan aku imam besar. Ia tidak mengalami yang namanya neraka, pemisahan dengan Allah. Kalaupun iya, aku harus mengalaminya itu karena aku ingin memberikan kemenangan buat kalian. Ketika dia berkata Eloi, Eloi lama sabachthani, dia sedang ngomong sama imam-imam kepala supaya disampaikan kepada imam besar yang sedang tertawa-tawa. Mungkin dia di tahtanya, hahaha, Yesus sudah mati. Lagi ngopi-ngopi, lagi minum wine semuanya. Sampaikan kepada orang-orang itu, jangan cepat berbahagia sebab aku mati, tapi aku belum selesai. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, just for your information aja. Kalau kita mengutip satu kata, misalnya contohnya di Mazmur 22. Itu berarti kalau saya mengucapkan satu kalimat di Mazmur 22, saudara yang saya ajak ngomong itu, saudara mesti paham bahwa Seno ini bukan cuma ngomongin kalimat itu. Tapi saya ingin ngomong, kau pahami lengkapnya. Mazmur 22 utuhnya. Maka Yesus sedang mengutarakan imannya, bukan keraguan. Ketika mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, orang-orang Yahudi di sekitar salib tahu apa maksud perkataan Yesus. Terutama saya bilang tadi imam-imam kepala yang ada di situ. Mereka tahu Mazmur 22, makanya setelah Yesus mati tadi saya bilang, imam kepala menghadap Pilatus dan minta agar mayat Yesus, kuburan Yesus dijaga. Kenapa? Ya karena tadi konteks Mazmur 22. Loh, kenapa dia ngomongin Eloi, Eloi lama sabachthani ya? Waduh, itu kan bukan Mazmur kekalahan, itu kan Mazmur kemenangan. Jaga dong. Cuma kita aja orang Kristen yang terbiasa menafsirkan begitu saja tanpa memperhatikan konteks. Termasuk saya di masa lalu. Jadi pemahaman yang dapat tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi kekasih Tuhan, di Golgota, Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus secara literal. Bahkan kita tahu di Mazmur juga dalam lembah kekelaman juga, dia selalu menopang tangannya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Lah, kalau tangan kita jadi topang sama Bapa ketika lewat lembah kelam, masa anak tunggalnya yang dikasih perintah sama dia untuk nanggung dosa kita, dia tinggalkan? Kan begitu. Jadi Eloi, Eloi lama sabachthani harus ditafsirkan simbolik Bapak Ibu. Bahwa Bapa tidak suka dengan dosa, tidak bisa bersatu dengan dosa, dan dosa itu sedang ditanggung Yesus. Tapi bukan literal dia tinggalkan. Bapa tidak meninggalkan Yesus. Ia tetap bersama Yesus. Sebab jika Bapa meninggalkan Yesus, lalu ia kemana? Apakah berarti di Golgota Allah tidak ada? Jika demikian, maka kita menentang Allah yang transenden dan imanen itu. Dampaknya untuk kita apa jika sudah paham ini? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Bapak Ibu gak boleh lagi berkata dalam pergumulan apapun, aku ditinggalkan Bapa. Bapa udah gak ada lagi. Aku sudah berdosa. Bapa udah membuat aku tidak layak lagi. Jangan pernah berkata begitu lagi. Sebab hal ini masih sering saya dengar diutarakan orang Kristen dalam konselingnya. Ada orang yang jomblo, terus merasa bahwa Tuhan tuh diam, padahal dia sudah berdoa minta jodoh, tapi tak kunjung terjawab. Ada seorang pebisnis yang bangkrut, terus dia bertanya, Tuhan di mana engkau? Persepuluhan aku kasih loh. Katanya kalau aku kembalikan persepuluhan kepadamu, belalang pelahap, belalang peloncat semuanya akan dihalaukan. Tapi kenapa usahaku begini-gini aja? Seorang yang sudah menikah belum dikaruniai anak. Seorang ibu yang sudah punya anak tunggal tiba-tiba dirawat anaknya, umur 5 tahun anaknya meninggal. Sakit hatinya. Di mana Tuhan? Jangan lagi ngomong begitu. Dengarkan saya, Allahmu tidak kemana-mana. Ia ada bersamamu dalam melewati semua lembah kelammu. Ia bersamamu selama kau terus ada di dalam padang gurunmu. Tak sekalipun
ia meninggalkanmu. Jumat Agung ini saya ingin menekankan bahwa Allah dan kita tidak berjarak. Karena Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah baitnya, rumahnya. Ia ada dalam diri kita. Yesus juga berkata pada waktunya nanti, kita akan menyembah bukan di bait Allah, bukan di gunung, tapi dalam roh. Itu yang mau saya ajarkan kepada semua dalam tema khotbah 2025 kembali pulang. Bapak Ibu mesti sadar siapa dirimu. Kembali pulang tuh bukan nunggu nanti mati. Justru kembali pulang kepada Bapa itu saat ini ketika kita masih hidup, kita menyadari siapa kita. Itu makanya saya ajarkan. Cuma minta maaf, saya belum bisa mengajarkan di mimbar ini untuk umum gitu. Karena masih sensitif pengajarannya. Saya udah capek sama banyak orang yang cuma bisa komen, terus negatif, terus nyerang. Makanya saya bilang, ya sudahlah. Meskipun ini kebenaran, saya nggak ajar kepada semua orang dengan free. Hanya yang mau belajar aja sama saya. Supaya kalaupun ada diskusi, diskusinya dalam kerangka mau belajar. Bukan untuk berdebat, menyalahkan. Gak apa-apa saya dibilang pengecut. Gak apa-apa. Sebab Alkitab gak pernah mengatakan bahwa semuanya harus diajarkan kepada semua orang. Lah kalau orang itu gak mau nerima, ngapain diajarkan kepada mereka? Maka kembali pulang tuh saya lagi ajarkan. Kalau yang khotbahnya, pengajarannya masih bisa saya tolerir, dibagikan ke semua orang di hari Minggu ini. Makanya sih di hari jadi Januari saya bilang apa? Di manakah surga itu? Saya ajarkan kepada saudara, di manakah surga itu? Februari, Maret, April ini. Nih, nanti semuanya kalau khotbahnya diikutin, Bapak Ibu di Desember nanti pas kita Natalan, pas kita kunci tahun, Bapak Ibu saya harapkan ngerti bagaimana, siapa saudara itu. Maka kalau Tuhan izinkan kita hidup di 2026, kita menjadi another person. Orang yang berbeda dengan yang kita jalani di 2025 ini. Maka Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ketika kita sudah dalam kesadaran bahwa Allah dalam kita, kita dalam Allah. Seringkali kita sadar dan merasa sombong. Wah, kalau begitu, kita adalah Allah dong. Kan Allah dalam diri kita. Nah ini yang disalahpahami orang-orang Yahudi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi langsung mau melempari Yesus dengan batu ketika Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal dalam konteks Yohanes 10 itu, aku dan Bapa adalah satu yang dikatakan Yesus. Itu bukan dalam konteks Yesus berkata, aku dan Bapa itu sama. Bukan begitu. Tapi aku dan Bapa adalah gembala yang baik. Coba baca Yohanes 10 dengan utuh gitu. Banyak kita tuh gak begitu. Bahkan level-level pendeta aja itu memperkosa firman. Ayatnya apa, langsung ditafsirkan tanpa melihat ayat di atas, tanpa melihat ayat di bawah. Itu bukan eksegese, itu eisegese. Udah ada konsep, udah punya premis. Itu yang diterima oleh gereja-gereja yang dia belajar di situ, diajarkan sama pendetanya. Lalu dia cari ayat pembenaran di Alkitab. Yohanes 10, Injil Yohanes tidak pernah ada indikator Yesus mengatakan bahwa dirinya Allah. Bahkan kalau kau baca Yohanes pasal yang terakhir, Yesus berkata begini, semua ini dituliskan kata Yohanes, agar semua orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Clear. Injil Yohanes itu kesimpulannya itu. Apakah kita Allah? Enggak, bukan. Saya meskipun nanti beriman Allah dalamku, aku dalam Allah, saya tidak akan pernah berkata, aku adalah Allah. Kita adalah makhluk ciptaannya. Tapi seharusnya kita tinggal dalam Allah, sehingga menyatu dengan Allah. Itu yang diajarkan Alkitab. Analogi yang paling menarik terakhir Bapak Ibu, yakni soal pokok anggur dan carangnya. Bapak Ibu gak akan pernah jadi pokok anggur. Bapak Ibu adalah carangnya. Tapi ketika kita carang, nempel sama pokok anggur, orang lain melihat kita, carang atau pohon anggurnya? Pohon anggurnya. Karena kalau kita sudah carang, melekat sama pokok anggur, orang tuh tidak akan melihat, ih carangnya bagus, enggak. Pasti ngomongnya, ih pohonnya bagus ya. Benar gak sih saudara? Kalau saudara lihat pohon mangga tetangga, itu kau mau lihatnya apa gitu? Apakah saudara pernah bilang, tetangga daunnya bagus ya? Enggak. Tetangga buahnya bagus ya? Enggak. Pasti kau bilang, tetangga, ih pohon manggamu keren banget ya. Kenapa? Karena kita sudah melihatnya holistik. Ya ada buahnya di situ, ada carangnya di situ, ada pokoknya di situ, ada daunnya di situ.
Begitulah jarak hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi dipisahkan dengan Allah. Ketika kau benar-benar tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam diri kita. Orang lain tuh mestinya melihat kita adalah Allah, tak terpisahkan. Tapi kita harus sadar bahwa kita bukan Allah. Jadi ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lema sabachthani, bukan berarti Allah meninggalkan Yesus. Karena Mazmur 22 yang dikutip Yesus adalah syair kemenangan. Orang Yahudi paham, tapi banyak orang Kristen tidak paham. Bapa tidak mungkin meninggalkan kita. Sebab ia memang tinggal dalam kita. Ia imanen. Jadi sikapi masalah kita bukan dengan negatif, bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Saya berharap Bapak Ibu mengerti. Jadi makna Eloi, Eloi, lema sabachthani yang pertama. Yesus sungguh mengerti penderitaan kita. Ia pernah merasakan. Yang kedua, terkadang kita harus melewati kegelapan. Gak mungkin Bapak Ibu hidup di bumi itu gak melewati kegelapan. Gak mungkin Bapak Ibu hidup di bumi itu tidak mengalami padang gurun. Sebab itu harus dilewati sebelum kita melihat terang. Ada hujan, lalu terbitlah pelangi. Yang ketiga, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, bicara mengenai salib. Salib itu memang penderitaan, tapi cuma sementara. Bapa mungkin tidak akan menghapus pergumulanmu. Tapi dia selalu ada menemanimu ketika kau melewati pergumulanmu. Bahkan anaknya Yesus, ketika menghadapi pergumulan yang berat di atas Golgota itu, saya yakin, saya percaya, Bapa menemaninya. Bahkan kalau ngomongin Yesus, dia juga berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir. Pergumulan apa yang membuat kamu merasa ditinggalkan? Ingat, Mazmur 22 yang dikutip kalimatnya oleh Yesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Itu artinya, kisahmu belum berakhir. Mazmur 22, Eloi, Eloi, lema sabachthani itu ada memang di ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Tapi ketika kita baca di Mazmur 22 ayat 2, Eloi, Eloi, lema sabachthani itu tidak full stop. Masih ada ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, seterusnya yang isinya adalah berita kemenangan. Jadi meskipun hari ini hidupmu sedang dalam masalah, hadapi bersama dengan Bapamu, sebab dia selalu ada bersamamu. Dan lihatlah, bersamanya kita akan menemukan kemenangan. Semoga Jumat Agung ini bisa kita maknai dengan sungguh. Dan sama-sama kita hidupi kebenarannya. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Saya mengajak semua untuk berkontemplasi sejenak.